Ar-Rasulul A'zam mengatakan, Anda akan diberikan suguhan. Apa itu ya Rasulullah? Suguhannya adalah ampunan Allah. Kalau tamu disuguhkan oleh tuan rumah yang mulia hidangan, dan hidangannya mahal, mewah, indah, nikmat, lezat, disuguhkan, silahkan ambil. Lalunya tamunya menampik, apakah sopan sebagai tamu? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina, man sumiya fis sama'i bi Ahmad وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين ورضي الله تعالى عن كل صحابته الأخيارين الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر الحاضرين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق Allahul Aliyyul Azim. Segala puja dan puji kita panjatkan kembali di hari yang penuh barakah, hari Jumat, hari yang sangat agung, hari yang dinantikan oleh orang-orang yang mendambakan untuk selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan di penghujung bulan Sya'ban, seraya tertunduk dan menyesali akan perbuatan yang telah kita lalui di bulan penuh barakah. Kita nyatakan dari lubuk hati yang terdalam, ya Allah, jika di bulan ini Engkau belum mengampuni dosa-dosaku, maka kami harap di sisa Sya'ban Engkau pun sudi kiranya menaungi jiwa yang penuh dosa dengan ampunan-Mu. Ma'asyiral hadirin, ayat yang dititipkan sebagai pembuka khutbah termaktub dalam suratul Hijr ayat 49. Allah berfirman, Nabbi ibadi, sampaikan, peringatkan kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku. Tentunya di dalam bahasa Arab ada penekanan, kata-kata penekanan, di antaranya menggunakan kata anna atau inna. Anni, sesungguhnya aku, adalah anni, ana. Sudah anni, lalu ditambahkan ana. Ananya kembali kepada Rabbul Alamin. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Ma'asyiral hadirin, kalimat ini bukan untuk sahabat Nabi semata atau yang bersama Nabi saat itu, tapi kalimatullah, kalimat yang tidak bisa dikekang oleh waktu. Dia kekal, sehingga firman ini pun tertuju kepada diri kita. Sampaikan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku
Ana Al-Ghafuru Ar-Rahimu. Satu-satunya zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ar-Rahim. Berita gembira untuk kita semua. Hai umat manusia, hai khatibul Jum'ah, hai para pengajar, hai orang-orang yang bergerak ataupun menghabiskan waktunya dalam kelalaian, hai para aparat, hai para buruh, hai para remaja, wanitakah Anda ataupun pria, Anda jangan pernah putus asa. Aku Ghafur, aku pun Rahim. Aku maha pengampun dan aku maha penyayang. Bagaimana bentuk ampunan yang Allah berikan kepada kita semua? Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi di dalam khutbah menyambut bulan suci Ramadan di hadapan para sahabatnya, beliau katakan, ayuhan nas, wahai umat manusia, inna qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakah wal rahmah wal maghfirah. Sebentar lagi Anda akan menjumpai atau disambut bulannya Allah yang penuh keberkahan, yang penuh kasih sayang dan ampunan. Lalu Nabi mengatakan, bulan tersebut adalah sebaik-baiknya bulan, harinya sebaik-baiknya hari. Afdalus syuhur, syahrun indallah afdalus syuhur. Bulan di sisi Allah sebaik-baiknya bulan di sisi Allah. Jangan ragu dengan keagungan Ramadan. Wa ayyamuhu afdalul ayyam. Harinya sebaik-baik hari. Sehingga Senin di bulan Sya'ban tidak akan sama dengan Senin di bulan Ramadan. Walayalihi afdalul layali, malam-malamnya sebaik-baiknya malam, dan waktu yang akan dilalui sebaik-baiknya waktu. Lalu Nabi mengatakan, bersiap-siaplah, huwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah, bulan yang kalian dipanggil, yang kalian diundang. Ketika ada kalimat atau kata undangan, maka ada dua atau tiga unsur. Pertama yang mengundang, kedua yang diundang, yang ketiga hidangan yang disuguhkan tuan rumah untuk tamunya yang diundang. Semakin tinggi derajat yang mengundang, semakin besar masalah ataupun sesuatu yang akan disampaikan. Semakin tinggi derajat yang mengundang, maka yang diundang harus memberikan perhatian besar kepada tuan rumah yang mengundang. Kalau seorang camat mengundang, lalu seorang presiden mengundang, tentu berbeda. Kalau seorang raja mengundang dengan seorang RT mengundang, berbeda. Perhatian yang diundang besar dan pembicaraan yang akan diungkap atau dibahas bukan masalah remeh. Tuan rumah Ramadan yang mengundang adalah Rabbul Alamin, dan yang diundang adalah kita, hambanya. Surat undangannya telah dicetak di Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Quran secara utuh ada, tapi secara berunut, tadrij, bertahap, itu nanti saat Nabi berjumpa dengan sahabat, waktu problem kasus. Undangan Ramadan dicetak di Lauhul Mahfuz. Apa undangannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai, ya dalam bahasa Arab harfun nida, huruf untuk memanggil. Berarti ada yang memanggil dan ada yang dipanggil. Siapa yang dipanggil?
mukmin. Antum, kita dipanggil oleh Allah, padahal yang mengundang tidak butuh kepada yang diundang, tapi dia turunkan tanazul Rabbul Alamin kepada hambanya, sehingga si hamba tidak merasa canggung ataupun putus asa dari ampunan dan rahmatnya. Diundang kita sebagai tamu. Du'itum ila diafatillah. Untuk bisa masuk ke dalam areal undangan harus punya tiket atau kartu. Kartunya kutiba alaikumus siyam. Anda puasa, Anda laparkan perut Anda, dan Anda dahagakan kerongkongan Anda. Masuklah ke dalam undangan besar. Hidangannya bukan berbentuk materi, karena itu Anda telah lalui di bulan lain. Hidangan Ramadan, Ar-Rasulul A'zam mengatakan Anda akan diberikan suguhan. Apa itu ya Rasulullah? Suguhannya adalah ampunan Allah. Ampunan Allah. Allah mengatakan aku maha pengampun. Kalau tamu disuguhkan oleh tuan rumah yang mulia hidangan, dan hidangannya mahal, mewah, indah, nikmat, lezat, disuguhkan, silahkan ambil. Lalunya tamunya menampik, apakah sopan sebagai tamu? Maka tamu tersebut tidak menghargai tuan rumah. Hamba-hambanya Allah ketika diundang di Ramadan tetap tidak memohon ampunan, maka dia tidak memiliki etika sebagai tamu. Mintalah ampunan dari Rabbul Alamin. Menyesal karena belum berubah. Perubahan tidak mungkin terjadi dari luar. Perubahan hanya bisa dilakukan pertama harus dari dalam. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dirinya. Ramadan peluang untuk berubah. Ramadan peluang untuk menjadi tamu yang memiliki adab dan etika. Ramadan saatnya kita mengangkat kedua tangan dan berdiri tegak di malam hari sambil ruku dan sujud menyesali akan dosa, sebagaimana sabda Nabi, wahai umatku, pundakmu telah lelah memikul dosa-dosa yang engkau kerjakan setiap hari. Dia lelah, kalau dia bisa teriak, dia sudah teriak dengan keras. Lalu Nabi katakan, ringankan beban bahumu yang memikul setiap hari akan dosamu dengan panjangnya sujud kalian di malam hari, memohon ampun ilahi Rabbi. Hambaku, umatku, kata Nabi, engkau telah gadaikan dirimu pada bulan-bulan lalu dengan harga yang murah. Tebus jiwa yang mahal itu yang engkau gadaikan dengan harga murah, karena engkau bisa menentang Allah dengan maksiat yang sangat murah. Tebus. Bagaimana tebusnya? Mohon ampun di bulan Ramadan. Gembiralah wahai umat Rasul, sebentar lagi pintu Ramadan dibuka. Berdirilah tegak, lalu duduklah bersimpuh di hadapan pintu yang belum dibuka. Tundukkan kepala, hadapkan jiwa. Saatnya kita bermanja-manjaan dan memohon ampunannya. Ketahuilah, tidak ada yang kita damba sebelum meninggalkan dunia ini kecuali ampunan Allah. Tidak ada kalimat doa yang dipanjatkan oleh umat mukminin ketika menyolatkan jenazah, dan kalimat pertama selalu dibuka untuk yang meninggal, Allahumma ighfir lahu. Sebelum Allah, orang lain doakan kita, kita lebih dahulu meminta ampun kepada Rabbul Alamin. Zalamtu nafsi, akulah yang menzalimi diriku. Jangan kecil hati
Karena syaitan selalu menghembuskan keputusasaan agar orang-orang tidak minta maaf kepada Allah dengan waswasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia menghembuskan, Anda tidak mungkin diampuni karena Anda bukan habib, Anda bukan ustadz, Anda bukan ulama, Anda bukan orang apa-apa, Anda adalah orang awam yang selalu maksiat yang tidak mungkin diampuni. Ampunan Allah tidak melihat ras, ampunan Allah tidak melihat gender, ampunan Allah tidak melihat warna kulit, karena urusan warna kulit, ras adalah programnya iblis yang mengatakan aku lebih baik dari Adam karena engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Allah Ghafur, Allah Rahim. Allah mengampuni siapapun yang memohon ampunannya. Sehingga gembiralah dengan datangnya Ramadan, pintu ampunan akan dibuka. Siap-siap gembira. Apa yang harus disiapkan? Bukan hanya baju, bukan hanya kopiah atau kain yang kita siapkan. Yang terpenting adalah hati. Hadapkan hati kepada pemilik Ramadan. Jadilah tamu yang sopan, jadilah tamu yang memiliki adab, sehingga setiap malam ketika suguhan ampunan, ambillah yang banyak. Silahkan Anda tarawih 11 atau 23, tapi jadikan setiap ruku dan sujud Anda kepada Dia, bukan kepada jumlah rakaat yang Anda lakukan. Ambillah Quran yang mungkin saja tidak kita sentuh selama 11 bulan. Cium, ini adalah surat cinta dari Rabbul Alamin. Buka dengan penuh penghormatan, baca kalimatnya satu persatu. Anda mungkin sibuk ataupun tidak mampu menghatamkan, tapi paling tidak ada satu surat yang membuat Anda tergetar, ada satu sifat Tuhan yang membuat Anda bercucur air mata. Banyak sifat yang Allah bentangkan dalam firman-Nya, sifatnya kasih sayangnya, tapi adakah hamba yang tergores dari satu sifat ataupun ayat yang Allah titipkan di dalam firman-Nya? Kalam dalam bahasa Arab juga bermakna goresan. Kalamullah adalah sesuatu yang menggores hati. Adakah satu ayat yang membuat hati Anda tergores? Ramadan juga bulan di mana turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jatuh cintalah Anda dengan surat cinta Rabbul Alamin. Rekatkan diri selain solat dengan firman. Anda akan menjadi tamu yang bahagia ketika melewati Ramadan. Anda bukan senyum tapi bercucur air mata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaban liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bin nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء ما ظهر، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله الأطهار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.